Halo, hari ini ketemu kembali dengan saya di Intuisiku. Hari ini kita akan membaca mengenai nasihat Oracles dari 99 Miracles Oracle Motivation Card. Sekarang tentang life dan money. Kita akan ambil kocok dan ambil tiga-tiga ya. Pertama, oke, lagi. Oke, reshuffle nasihat hari ini untuk mendapatkan hari dan keberkahan dalam hidup pada tanggal 17 Agustus 2021. Kita akan ambil 3 kartu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yang kedua tentang money. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kita buka. Pertama, terima bantuan. Memaksa mengerjakan semua hal sendirian bukanlah bukti kekuatan. Menyadari keterbatasan dan menerima kekuranganmu bukan kelemahan, tetapi justru akan menuntunmu menemukan potensi terbesar dalam dirimu. Komunikasikan dan terbukalah untuk menerima, maka bantuan akan datang. Terimalah dengan rasa syukur semua bantuan yang dikirim semesta. Temukan keseimbangan diri dengan memiliki waktu untuk mencintai diri sendiri. Jadi, kita ambil yang kartu pertama. Kartu pertama itu untuk yang masa lalu. Masa lalu kita menerima bantuan. Sarannya adalah untuk menerima bantuan. Terimalah semua bantuan dengan rasa syukur, terutama bantuan-bantuan yang dikirimkan dari semesta, karena semua bantuan itu dikirimkan dari semesta. Jadi, apapun yang dikirimkan dari semesta, terimalah. Kenapa? Karena itu akan membantu kamu untuk menemukan keseimbangan diri dan untuk memiliki waktu untuk mencintai diri sendiri. Gimana caranya untuk mendapatkan bantuan dari semesta? Maka komunikasikan dan terbuka untuk menerima. Komunikasikan dan terbukalah untuk menerima. Komunikasikan apa yang kamu butuhkan, bantuan apa yang kamu butuhkan, dan terbuka aja untuk menerima bantuan apa yang datang. Gak usah maksain semuanya sendirian untuk nunjukin bahwa kamu kuat. Gak usah. Kenapa? Karena kita itu punya keterbatasan, dan dengan kita menerima kekurangan, dan menyatakan aku butuh bantuan gitu, itu justru akan mungkin menguatkan kita, dan itu bukan satu kelemahan, tetapi justru malah potensi kekuatan, menyadari bahwa itu kelemahan kita dan harusnya kita perbaiki. Itu akan membantu kita dalam menemukan potensi terbesar dalam diri kita sendiri. Terus yang kedua adalah yang sekarang, cintai pekerjaanmu. Saat ini, present, disarankan untuk mencintai pekerjaan kita sendiri. Hargai dan cintai pekerjaanmu. Apapun pekerjaan kita saat ini adalah hargai, cintai, syukuri pekerjaan hari ini. Dengan melakukan hal yang terbaik, kamu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, pertama, sebelum kita melakukan apapun, itu hargai dan cintai pekerjaan kita saat ini. Kita nggak tahu hal-hal gaib ke depannya itu apa. Hal-hal gaib itu adalah hal-hal yang hanya Tuhan yang tahu, hanya semesta yang tahu ya. Kita nggak tahu apa-apa, kita hanya bisa memprediksi, tapi kita sebenarnya nggak tahu apapun tentang hal-hal gaib gitu. Jadi, apapun yang ada saat ini, hargai dan cintai pekerjaan kita, pekerjaanmu.
syukuri pekerjaanmu, karena mungkin ada orang lain yang sebenarnya pengen pekerjaanmu gitu tapi nggak bisa kesampaian. Jadi kayak rumput tetangga tuh lebih indah gitu ya. Jadi kita merasa rumput tetangga lebih indah padahal banyak orang yang pingin pekerjaan kita gitu. Nah, saat kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka kamu tidak perlu bekerja seharian seumur hidup gitu. Jadi karena kamu mencintai pekerjaanmu, kamu akan melakukan itu dengan happy, dengan senang gitu, dan kamu tidak akan ngoyo gitu kerjanya. Nah, dan ketika kamu juga menghargai pekerjaanmu, maka kamu akan melakukan hal yang terbaik. Segala sesuatu akan keluar yang terbaik gitu, dengan hasil yang terbaik, semuanya terbaik. Jadi apa ya? Dengan kita mencintai pekerjaan, kita menghargai dan mencintai pekerjaan gitu, bahwa mensyukuri gitu tentang hal-hal gue, bahwa aku dapat pekerjaan ini gitu. Kenapa? Karena banyak orang lain yang ingin pekerjaan itu gitu. Nah, dengan kita mensyukuri itu dan menghargai itu dan menjalankan itu dengan baik, maka itu akan membuka kita untuk bersyukur, untuk mempermudah kita dalam bekerja, untuk kita membawa bekerja itu dengan happy, sehingga kita tuh kerja itu nggak perlu ngoyo, nggak perlu habis ini gue nggak suka nih kerjaan ini, terus akhirnya nyari kerjaan lain yang kalian anggap itu terbaik dan kalian sukai gitu, dan itu justru akan melelahkan kalian gitu, sehingga akan bikin double ya gitu, bikin double. Jadi lebih baik fokus pada pekerjaan saat ini, dan ketika kita fokus menghargai, senang, dan bahagia dengan pekerjaan itu, maka prosesnya itu kan jadi baik, dan ketika proses itu kan jadi baik, maka hasil yang akan di yang mungkin akan didapatkan itu akan terbaik gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur sini untuk hari ini. Yang ketiga, di future, cari dukungan. Nah, dalam karir dan dalam cari dukungan ke depannya itu, kita harus mencari dukungan. Dalam merintis karir kesuksesan tidak cukup hanya modal diri sendiri, harus bantuan support dan tim, lingkungan sekitar, orang tua, keluarga. Dari lingkungan sekitar bisa moral, materi yang sangat bermanfaat, kesempatan, kepercayaan gitu. Cari dukungan yang kamu butuhkan untuk bisa mencapai potensi yang tertinggi. Jadi kita harus mencari potensi yang tertinggi untuk mencari dukungan ini, dan ketika kita dapat dukungan yang tepat, misalnya dapat motivasi, investasi dana, kita akan lebih percaya diri dan mencapai tujuan. Jadi ketika kita sudah mencintai pekerjaan kita, dengan sendirinya prosesnya baik dan hasilnya terbaik, maka perlahan-lahan kita membutuhkan kedepannya untuk berkembang, sehingga butuh dukungan, butuh support gitu, butuh teamwork. Jadi nggak cuma sendiri gitu. Jadi kita untuk sukses itu harus sukses itu harus berkembang, dan berkembang itu nggak bisa cuma sendiri gitu. Jadi minimal dukungan dari keluarga, support dari lingkungan sekitar gitu, motivasi, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk menambah ilmu gitu. Jadi cari dukungan yang membutuhkan untuk bisa cari potensi tinggi. Cari dukungan yang tepat ya gitu. Motivasi, investasi dana difokuskan gitu, diperjelas, didetailkan apa sih yang kedepannya itu karir yang ingin kamu capai atau rencana yang kamu capai, sehingga kamu bisa cari dukungan atau support atau pengembangan diri yang tepat. Ini untuk karir. Sekarang kita untuk yang money. Pas. Untuk yang pertama, kartu pas life-nya adalah kejujuran diri. 1, kita harus jujur pada diri sendiri. Kenapa? Karena penting untuk pertumbuhan jiwa. Jangan takut mengakui perasaan, tindakan, dan pikiranmu sendiri walaupun mungkin menyakitkan dan memalukan gitu. Kenali emosi kita dengan kejujuran diri dan temukan solusi dari permasalahanmu. Akui bahwa kamu butuh dukungan atau bantuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini nih. Self love, love ourselves. Yang pertama kali harus dilakukan adalah jujur pada diri sendiri. Kenapa jujur pada diri sendiri itu penting untuk pertumbuhan
jiwa gitu, untuk diri kita sendiri itu tuh penting banget gitu. Kita harus tahu mana yang kita butuhkan, mana yang tidak butuhkan, mana yang kita tidak suka, mana yang kita suka, mana yang kita inginkan atau tidak inginkan, mana yang kita cintai atau tidak cintai, mana yang menyakitkan atau tidak menyakitkan, mana yang memalukan, mana yang membanggakan, mana yang membahagiakan. Kita harus jujur. Jujur itu nggak cuman uh, perasaan, tapi tentang jiwa, tentang tindakan. Ini salah deh kayaknya, pikiranku kayak gini juga salah deh, aku diperlakukan kayak begini salah, aku diperlakukan kayak begitu tuh salah, ini nggak tepat, aku nggak nggak pantas diperlakukan buruk begitu. Itu harus jujur gitu, aku nggak pantas diperlakukan buruk, kenapa harus diperlakukan buruk gitu, dan aku harus mengungkapkan bahwa aku tidak pantas diperlakukan buruk. Jadi jangan pernah orang tersebut memperlakukan buruk diriku gitu. Jadi otomatis dengan sendirinya kamu akan membangun kepercayaan diri dan membangun boundaries, batasan-batasan bahwa mereka bisa melakukan ini kepadaku, mereka bisa melakukan ini sama aku gitu. Tapi jangan pernah membiarkan orang lain mengatur hidupmu gitu. Dengan kamu jujur dengan sendiri, maka kamu akan mengatur hidupmu sendiri gitu. Self love, membahagiakan dirimu sendiri. Mana yang terbaik untukmu, mana yang tidak baik, mana yang menyakitkan, memalukan. Akui aja kamu suka sama orang, akui aja kamu benci sama orang, akui aja semuanya, solusi-solusi, pikiran-pikiran kamu jahat, kamu ini itu, akui aja, jujur aja. Dan jujur juga bahwa kamu butuh dicintai, butuh support dari pasangan gitu, dari keluarga gitu, untuk jadi pribadi yang lebih baik. Jadi harus jujur nih, jujur di masa lalu. Sekarang buat keputusan. Nah, kamu harus jujur nih, jujur maka akan banyak keputusan. Ketika kamu sudah mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan pintar membuat keputusan. Jadi ketika kamu, kenapa sih kamu harus jujur gitu, karena dengan kejujuran kamu nggak akan ragu gitu, dan kamu bisa memutuskan yang terbaik tanpa disadari. Kamu mungkin telah menunda membuat keputusan penting hanya karena tidak siap atau takut pada hasilnya. Kenapa? Karena kamu gak jujur. Buatlah keputusan yang membawa kebaikan tertinggi, jangan menjatuhkan dirimu, bahkan kebaikan tertinggi untuk dirimu. Makanya harus jujur. Serahkan hasil akhirnya pada semesta. Setiap keputusan baik ataupun buruk, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Berada di keraguan tidak akan membawamu kemanapun. Jadi tahapan yang pertama di masa lalu yang harus selesai adalah kejujuran diri. Kita harus jujur dulu sama diri sendiri, sehingga kita bisa tahu mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik gitu. Nah, ketika sudah jujur sama diri sendiri, kita harus maka akan membuat kita untuk membuat keputusan gitu. Jangan sampai kita menunda-nunda keputusan karena kita nggak siap. Membuat keputusan karena kita nggak siap tetap kepada hasilnya gitu. Jadi apapun itu kita harus buat keputusan siap, tegas gitu. Apapun itu yang diambil, keputusan terambil itu adalah yang terbaik untuk diri kita dan keluarga dan lingkungan. Dan jangan yang menghancurkan gitu. Kenapa? Karena keputusan yang menghancurkan dirimu maka akan menghancurkan keluargamu gitu, akan menghancurkan lingkunganmu gitu. Jadi sebisa mungkin jujur pada diri sendiri, ketahui apa yang terbaik untukmu dan apa yang membawa kebaikan untuk dirimu dan keluargamu. Dan gak usah takut membuat keputusan penting, karena apapun hasilnya itu pasti yang terbaik untukmu. Jangan takut pada hasilnya, jangan gak siap gitu. Apapun keputusan baik ataupun buruk, itu harus siap dengan segala konsekuensinya dan yakin bahwa itu yang terbaik untuk diri kita dan keluarga gitu. Kenapa? Karena semakin menunda-nunda keputusan, semakin gak kemana-mana gitu. Terus yang ketiga, rasa bersyukur. Nah, nyambung kan? Ketika sudah membuat keputusan apapun itu dengan segala konsekuensinya, dan karena kita sudah membuat keputusan berdasarkan kejujuran pada diri sendiri, apa yang terbaik untuk diri sendiri, apa yang terbaik untuk keluarga, apa yang terbaik semuanya untuk keluarga diri kita gitu. Jadi kita itu akhirnya harus siap dengan segala konsekuensinya. Kita bersyukur karena kita yakin gitu bahwa apapun yang kita hasilkan, apa yang kita putuskan, apa yang akan diberikan kepada kita gitu oleh semesta, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah hasil yang terbaik gitu. Jadi kita harus bersyukur. Rasa syukur itu kan menempatkan kita pada posisi memiliki sesuatu daripada menginginkan. Bersyukur pada apa yang masih dimiliki daripada mengeluhkan sesuatu yang tidak kamu punya.
Ketika kamu berfokus pada apa yang ada, hargai setiap berkah, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Bersyukur akan memberikan kebahagiaan tidak hanya pada hal yang kamu miliki, tapi juga pada hal yang tidak kamu miliki. Jadi, bersyukur, bersyukur, bersyukur selalu apapun yang ada yang masih kita miliki. Kenapa? Karena kita bersyukur pada hal yang kita miliki itu lebih baik daripada mengeluhkan apa yang kita punya. Dan dengan kita bersyukur itu akan membuka keberkahan yang lebih banyak lagi. Keberkahan dan kebahagiaan dan keberlimpahan yang lebih banyak lagi. Jadi selalu bersyukur apapun, karena itu akan menunjukkan bahwa kita bersyukur telah kita kaya, kita telah memiliki banyak hal. Bersyukur bisa bernafas dengan baik, dapat oksigen dengan baik, dekat kesehatan. Bersyukur punya keluarga yang semua sehat, bahagia, selalu cukup. Bersyukur. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Udah? Sekian. Semangat, semoga ini semuanya berkah untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di intuisiku. Dadah.